Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas ruang kolaborasi UBD sebagai kerangka kerja kurikulum yang anggotanya terdiri dari Feby Nilawati, Moh Andi, Rabiatul Hasanah Putri, dan Rizky Afianto. Baik, pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang dimana dalam UBD terdapat tahapan-tahapan yang merupakan hasil pengembangan serta perbaikan pada kerangka kerja UBD. Dalam tahap pertama yaitu mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan atau goal yang akan dicapai setelah peserta mengikuti pelatihan tersebut, dengan melakukan analisa dan identifikasi hasil informasi yang ditemukan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan peserta pelatihan dapat mengaplikasi pengetahuan dan keterampilan mereka ke dalam suatu kondisi yang baru. Peserta pelatihan yang dimaksud di sini ialah guru, yang dimana sebelum dilakukannya prinsip UBD ini dilakukan uji coba terlebih dahulu. Berdasarkan format UBD, hasil yang diharapkan dirumuskan dalam bentuk established goals atau tujuan, transfer, understanding atau pemahaman, essential question atau pertanyaan pokok, knowledge and skill, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan informasi yang didapat berasal dari hasil wawancara, analisis dokumen yang berupa pedoman SKKNI pelatihan, lesson plan, materi diklat, silabus pelatihan Dikdas, observasi lapangan, dan lain-lain. Yang mana hasil akhir dari tahap 1 ini yaitu mengidentifikasi hasil yang diharapkan akan dinilai kembali melalui evaluasi satu-satu dan evaluasi kelompok kecil untuk mendapatkan desain final. Pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andi. Menurut analisa saya tentang buku Carol Tomlinson and Jay McTighe tahun 2006 yang bertajuk Integrating Differentiate Instruction and Understanding by Design, Connecting Content and Kids. Pada tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. Topik ini membahas apa yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan siswa. Konten apa yang layak untuk dipahami, pemahaman apa yang diinginkan, dan pertanyaan penting apa yang akan dieksplorasi. Pertama, pertimbangkan lagi standar konten yang ditetapkan, semisal nasional, provinsi, ataupun kabupaten, dan meninjau kembali ekspektasi kurikulum, karena biasanya terdapat lebih banyak konten yang ditawarkan apalagi yang ditetapkan secara nasional daripada yang dapat ditangani secara wajar di dalamnya sesuai dengan kebutuhan lokal ataupun kebutuhan sekolah. Yang kedua, mengintegrasikan instruksi dan pemahaman yang berbeda berdasarkan desain waktu yang tersedia. Kita wajib menentukan pilihan. Tahap pertama dalam proses desain ini memerlukan kejelasan mengenai prioritas. Apa yang harus diprioritaskan berdasarkan berbagai macam kebutuhan. Misalnya, kebutuhan melek akan teknologi, maka rancangannya bisa berkaitan dengan implementasi teknologi dalam pembelajaran. Dan hendaknya sesuaikan lagi dengan kapasitas waktu kita yang tersedia dalam lembaga yang kita ajarkan. Ya, itu tadi penjelasan dari Saudara Andi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rabiatul Hasanah Putri. Menurut penelitian Rufina Makrina Waslalu tahun 2014 dengan judul Pengembangan Rencana dan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design pada materi Hukum Hoki kelas 11 IPA di SMA Pangudi, Luhur, Yogyakarta. Tahap pertama pada UBD yaitu hasil yang diinginkan. Yang paling mendasar dari hasil yang diinginkan adalah fokus pada ide-ide yang besar. Ada beberapa elemen yang terdapat dalam hasil yang diinginkan. Yang pertama ada established goal, di mana guru menentukan tujuan atau ide besar utama yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Ide utama dipilih terutama untuk menjelaskan fenomena, memberikan survei tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua ada essential question,
di mana setelah guru menentukan tujuan yang ingin dicapai, guru menentukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk memahami, menyelidiki, dan terjadi transfer belajar. Yang ketiga ada understanding, di mana guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari. Dari aspek understanding dan essential question ditentukan, yang pertama siswa akan tahu apa kunci dari pengetahuan dan kemampuan yang akan siswa dapatkan atau hasil. Yang kedua, siswa akan mampu apa yang harus bisa mereka lakukan sebagai hasil dari pembelajaran. Dan pemaparan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Rizky. Kepada Saudari Rizky, saya persilahkan. Understanding by Design atau UBD merupakan cara pandang dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar. Dalam proses ini, guru harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Setelah itu, baru menyusun evaluasi pembelajaran, dan terakhir baru merencanakan langkah pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dibuat dengan konsep-konsep berdasarkan kemampuan peserta didik, agar peserta didik itu mampu melakukan apa yang mereka pelajari, dan pada akhirnya siswa mampu mengerjakan soal yang diberikan sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Nah, identifikasi hasil yang diinginkan. Pertama ada input. Input itu dibuat dengan adanya konsep-konsep berdasarkan peserta didik. Nah, outputnya atau hasilnya adalah peserta itu tuh mampu melakukan apa yang mereka pelajari sehingga mereka paham dengan apa yang mereka pelajari dan juga mampu mengerjakan soal-soal yang dilakukan. Berdasarkan hasil pemaparan dari anggota tim, maka kesimpulan yang kami dapatkan ialah model UBD memiliki 3 tahapan pengembangannya. Salah satunya yaitu mengidentifikasi hasil yang diharapkan. Pada tahap pertama desain UBD, yaitu menentukan tujuan atau goal yang dirumuskan dalam bentuk established goals atau yang dimaksud dengan tujuan, kemudian transfer, understanding, essential question, dan yang terakhir ialah knowledge and skill. Pada tahapan mengidentifikasi hasil yang diinginkan ini, harus mempertimbangkan lagi standar konten yang telah ditetapkan, baik itu standar nasional, provinsi, maupun kabupaten, dan meninjau ekspektasi kurikulum yang paling mendasar dari hasil yang diinginkan. Dan itulah yang disebut sebagai fokus pada ide-ide yang besar. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya pada forum diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.